Ya, salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pagi ini. Kita bersyukur dan berikan kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama adakan ibadah online. Dan seluruh jemaat Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan, kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan dalam ibadah online ini. Bapak pimpin sertai kami ya Tuhan. Bila pengurapan Tuhan nyata atas kami Bapak. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, salam selamat pagi. Kita akan mengagungkan dan memuji nama Tuhan. Dan kita tidak akan pernah ragu karena Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita mengiring Tuhan, tidak ada keraguan di dalam setiap kehidupan kita karena Tuhan selalu menuntun langkah hidup kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati kita untuk kita bersama-sama diberikan kebenaran firman Tuhan. Karena
bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tapi oleh karena kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Kembali bersyukur kepada Tuhan masih ada kesempatan untuk kita belajar akan firman Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus menerangi hati kita, mata hati kita, pikiran kita, agar kita dapat pencerahan daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tanpa tuntunanmu ya Roh Kudus, untuk kami mengerti akan firman-Mu, terkadang terlalu jauh kami memahaminya. Kami mengerti, kami membutuhkan penyingkapan rahasia firman-Mu agar kami dapat memahami, mengerti, dan firman-Mu menuntun kami ke arah hidup kami yang lebih baik. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, kami menyerahkan diri kami di hadapan-Mu untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah akan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersama-sama belajar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak salah tentunya kalau kita terlalu atau sering banyak mendengarkan khotbah, renungan firman, baca firman. Ya. Bahkan kita seakan seperti orang yang berlari secara rohani, terus maju dan maju. Tentu harapannya demikian. Tetapi terkadang kita lupa, di saat seseorang berlari, ada lubang-lubang yang di depan yang kita kadang-kadang melewatinya tanpa kita sadari bahwa itu lubang itu menjadi kurang baik dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat sebuah lubang yang itu bisa terjadi dalam hidup kita tanpa kita menyadarinya. Maka saya mengajak kita pada hari ini mengambil sebuah tema renungan firman Tuhan. Jangan biarkan hatimu kosong, karena kekosongan hati itu juga menjadi bagian yang sangat berbahaya dalam hidup manusia, khususnya hidup orang-orang percaya. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Lukas pasal 11 ayat 24 sampai dengan yang ke-26. Lukas pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan yang ke-26. Demikian kutipan firman Tuhan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan yang Yesus sampaikan ini sesuatu yang sebenarnya real. Dalam realitas kehidupan orang percaya, kita menemukan orang-orang percaya yang sudah bertobat, mengingatkan Tuhan, seakan sudah membaik, tapi sekali waktu justru semakin buruk keadaannya. Kehidupannya, kerohaniannya, pola pikirnya, bahkan seakan hidup dan bergumul selalu dalam dosa dan tidak bisa keluar dari dosa. Maka perumpamaan ini sangat tepat dikatakan bahwa kalau rumah itu sudah bersih dan kosong, maka iblis akan mengajak temannya yang lain datang 7 kali lipat. Artinya ada pesan yang disampaikan dalam perumpamaan ini adalah jangan biarkan hati seseorang atau hati saudara itu kosong. Kalau kosong, dikatakan tanda kutip bersih, tidak diisi dengan sesuatu yang baik, yang indah, iblis akan datang membawa sesuatu yang lebih buruk lagi. Dan realitas hidup kita sering melihatnya. Banyak orang-orang percaya yang hidupnya tidak dalam kebenaran firman Tuhan, keluar dari dosa, masuk ke dosa yang lain, atau bergelimang dengan dosa yang satu, bertambah dengan dosa-dosa yang lain. Hari ini mari kita renungkan singkat. Ada lubang besar yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka jangan biarkan hatimu kosong. Kekosongan hati atau loneliness itu sesuatu yang bisa terjadi kepada semua orang. Melanda semua lapisan masyarakat, tingkat sosial, tingkat pendidikan apapun juga, tingkat kerohanian apapun juga.
Kekosongan hati, seperti seakan kesepian, hatinya itu kosong. Itu bisa melanda siapapun, bahkan hamba Tuhan sekalipun, pelayan-pelayan sekalipun, semuanya bisa. Maka saya mengajak kita bersama-sama melihat sejenak, apa sebenarnya maksud dengan kekosongan hati. Maka dikatakan Alkitab tadi, kalau rumah itu kosong, saya sebutkan itu, kalau hati seseorang itu kosong, iblis akan datang, menggodanya, membuat kita jatuh di dalam dosa. Ya. Seorang penulis, ya, sebuah jurnal psikologi dan teologi tahun 1978, Craig Ellison, dia menuliskan ada 3 hal yang dalam hati manusia yang menyebabkan kekosongan itu terjadi. Maka disebutkan yang pertama adalah emotional loneliness, yaitu kekosongan hati yang disebabkan oleh karena tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan sesamanya, dengan istrinya, atau dengan suaminya, atau dengan anaknya, atau tetangganya, atau keluarganya, atau teman-temannya, sehingga itu menjadi sebuah kekosongan hati emosionalnya, bahwa tidak bisa membangun emosional yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Maka kita akan menemukan orang-orang yang demikian ini susah bergaul. Kalau bergaul dengan seseorang tidak cocok, tidak gampang, juga susah diatur, susah mengikuti sistem yang ada, tidak bisa nyaman bersama dengan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang mengalami kekosongan hatinya dalam pemahaman emosional loneliness, kekosongan hati loneliness. Ya. Maka hari ini saya mengajak setiap kita, mari kita menguji diri kita. Kalau kita melihat di dalam diri kita ada tanda-tanda seperti itu, ya, Craig Ellison menyebutkan bahwa kekosongan itu akan menyebabkan kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Seakan orang lain salah, hidup tidak nyaman, bekerja juga merasa atasannya salah, teman-temannya semua salah, berpacaran juga pacarnya selalu yang salah, hidup dalam keluarga, keluarganya semua yang salah, berteman, bermain, orang lain juga salah. Dia tidak ada kekosongan hati di dalam dirinya. Dia butuh teman yang bisa menyatu dengan dirinya. Ini tidak mudah karena berisi hati yang penuh dengan kekosongan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang pertama ini mari kita simak dengan baik. Bukankah kekosongan hati bisa terjadi kepada siapapun? Tanpa disadari bisa terjadi kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian juga. Hubungan kita dengan orang lain akan lebih banyak berkonflik, bermasalah dengan si B, si A, si C, si Z sekalipun. Semuanya itu bermasalah. Itu tandanya bahwa ada kekosongan hati di dalam diri seorang, yang disebutkan oleh Craig adalah emotional loneliness. Yang kedua, menurut Craig juga dikatakan yaitu social loneliness, yaitu sebuah kekosongan hati yang disebabkan oleh karena seorang membutuhkan untuk dihargai. Jadi lebih cenderung kepada penghargaan. Orang mengalami kekosongan hati karena butuh penghargaan atas orang lain. Bisa secara menyeluruh atau parsial. Kebutuhan seorang suami dihargai oleh istri. Di saat penghargaan tidak ada, itu sebenarnya bagian daripada social loneliness. Dan itu berbahaya sekali, Bapak Ibu. Karena itu kekosongan. Atau seorang suami yang butuh, atau seorang istri yang butuh penghargaan suami. Anak-anak butuh penghargaan atas orang tua. Atau sebaliknya, di tempat pekerjaan, pendidikan, pelayanan, tempat bermain. Kalau yang terjadi, seakan butuhnya kita diterima oleh orang lain dengan sebuah penghargaan. Kalau itu tidak terjadi, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak memahaminya,
itu akan muncul kekosongan di hati kita. Disebut dengan social loneliness. Maka Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita simak bersama-sama dalam hati kita. Adakah kita mengalami emotional loneliness? Kekosongan hati dalam arti nilai emosional. Atau adakah yang kedua, kita mengalami kekosongan hati dalam social loneliness? Kekosongan hati secara sosial. Kita tidak diterima, tidak ada penghargaan, tidak ada nilai yang diberikan kepada kita. Maka kita bisa seperti orang yang outsider di luar lingkungan itu, di luar lingkungan orang lain. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan. Jangan-jangan hal seperti ini juga bisa melanda hidup kita, ada dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Dan Alkitab mengatakan itu sebuah kekosongan. Psikolog berkata loneliness, ada seperti kesepian, ada sesuatu yang kosong di dalam hati. Dan yang ketiga, sebelum kita berbicara secara rohani, yang ketiga adalah existential loneliness, ya. Kekosongan hati yang disebabkan oleh karena lepas dari pegangan hidup, lepas dari pegangan kepada Sang Pencipta. Kalau bagi kita adalah Tuhan Yesus Kristus, seakan sudah tidak punya pengharapan, tidak punya pegangan lagi. Existential loneliness ini adalah seakan kita tidak punya pegangan lagi, hidupnya tidak terarah, tidak punya kendali lagi, sampai-sampai tidak punya pengharapan, bahkan sampai-sampai kepada arah ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidup ini. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, dari tiga hal ini, tiga kekosongan ini, emosional, kesepian di emosional kita, kekosongan di sosial hidup kita, kemudian eksistensial keberadaan kita ini seakan tidak berpengharapan lagi. Kalau itu yang terjadi menurut Greg, ini sangat berbahaya. Maka dalam Lukas pasal 11 tadi mengatakan, kalau iblis melihat rumah kita, hati kita, jiwa kita ini kosong, dia akan datang menghampiri kita. Dia akan bawa pasukannya, teman-temannya untuk memporak-porandakan hati kita. Maka tidak heran Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, banyak orang-orang yang kemudian mencari solusi atas kekosongan ini. Kalau yang positif tentu akan berbicara tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Tapi tidak jarang mereka justru mengisi kekosongan hal yang negatif. Kekosongan itu diisi dengan bisa mabuk, minuman keras, bisa kesukaan dengan judi, narkoba, ya kehidupan-kehidupan yang tidak benar, perselingkuhan, dan masih banyak hal yang lain, supaya kekosongannya terisi, baik itu secara emosional, sosial maupun eksistensial. Nah, kalau ini yang terjadi, maka betapa betul Alkitab berkata, iblis akan datang mengajak teman-temannya di situ akan berkumpul, kemudian membuat kegaduhan di hidup kita. Kekosongan itu diisi oleh mereka. Maka tidak heran Bapak Ibu, kekosongan yang terjadi kepada para pria diisi dengan cara-cara mereka yang seakan-akan itu baik. Kekosongan yang ada dalam diri wanita bisa diisi dengan hal-hal yang seakan itu baik untuk dia, tetapi sebenarnya bisa jauh dari Tuhan. Banyak contoh-contohnya yang kita bisa tahu. Perilaku-perilaku yang menyimpang, kehidupan-kehidupan yang menyimpang, itu menandakan dimulai dengan adanya kekosongan dalam diri. Maka hari ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Mari kita lihat bersama-sama Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan katakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, dikatakan hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kita tidak lagi hidup dalam sebuah kekosongan. Kenapa? Karena segala kekosongan kita bawa ke hadapan Tuhan. Entahkah itu rasa susah berteman. Saat kita percaya dengan Dia, Tuhan akan bantu kita untuk menolong kita. Roh Kudus membantu kita agar kita bisa berteman dengan baik, punya relasi yang baik. Kalau itu masalah harga diri, Tuhan telah menolong kita, memampukan kita, bahwa kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Tuhan berikan penghargaan yang luar biasa. Kalau masalah tidak ada pegangan hidup, tidak ada arah tujuan, Roh Kudus memimpin kita hidup dalam kebenaran. Maka Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, renungkan diri kita. Lihatlah diri kita. Adakah di dalam diri kita kekosongan hati kita? Kalau kita membiarkannya dengan cara kita sendiri, iblis akan datang mengisi kekosongan itu dan membuat hidup kita semakin berat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama isi kekosongan yang ada dengan datang kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita, Tuhan minta kita menghampirinya. Amin. Mari kita berdoa. Tanpa disadari terkadang memang benar kekosongan hati itu kami alami. Lewat kekecewaan, lewat peristiwa demi peristiwa. Ada kekosongan di emosi kami, sehingga kami tidak bisa membangun relasi dengan baik. Kadang-kadang ada kekosongan dalam kehidupan sosial kami, karena seakan kami tidak berharga bagi orang lain. Orang lain tidak menerima kami dengan baik. Orang lain tidak memberikan penghargaan bagi kami. Bahkan juga kami sampai pada titik eksistensial loneliness. Tuhan tolong kami. Loneliness yang kami alami, kesepian yang kami, kekosongan yang kami alami, kadang tidak punya pengharapan bersama dengan Engkau. Terkadang kami lari dari kenyataan, mencari solusi kami, mengisi kekosongan-kekosongan kami dengan hal yang negatif. Karena iblis menuntun kami, mengajak kami ke arah sana. Hari ini beri kami keyakinan. Engkau Tuhan yang sanggup mengisi hidup kami, mengisi seluruh hati kami, maka kami datang kepadamu. Kami yang letih lesu dan berbeban berat menghampiri akan Engkau, menyerahkan kekosongan hati kami. Janji-Mu Engkau yang memberikan kelegaan dalam hidup kami. Bahkan Kau memberikan jiwa kami yang kosong dilimpahi dengan ketenangan daripada-Mu. Terima kasih, mampukan kami keluar dari situasi kekosongan hati. Kami lepas dari dosa-dosa kami. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Hidup dengan penuh kelegaan, penuh dengan kepastian bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima berkat daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, diberkatilah Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Ya, pagi ini kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan, kami perlu diberkati kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan korban syukur kami. Bapa, kuduskan biarlah korban syukur kami boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Kasih
Lestari. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.